Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Islam Cinta Republik Indonesia atau MERSI melakukan aksi demonstrasi dengan mengecam aksi kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat di Palestina. Massa mendesak agar pemerintah Israel menghentikan gencatan senjata dengan Hamas dan mengakui kemerdekaan negara Palestina. Ribuan massa dari Masyarakat Islam Cinta Republik Indonesia atau MERSI memberikan dukungan kepada rakyat Palestina dengan menggelar aksi damai di Jalan Tugu, Kota Malang. Ribuan massa yang turun jalan dengan membawa bendera dan poster berisi dukungan kepada masyarakat Palestina melakukan orasi di depan kantor DPRD Kota Malang. Dalam orasinya, massa dengan tegas mengecam aksi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Israel terhadap masyarakat Palestina. Massa mendesak pemerintah Israel agar segera menghentikan gencatan senjata dengan Hamas, serta meminta Israel dan negara sekutunya untuk mengakui kemerdekaan negara Palestina. Dalam aksi dukungan terhadap masyarakat Palestina, massa juga ditemui oleh anggota DPRD Kota Malang, di mana Ketua DPRD Kota Malang ikut mengecam pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina dan mendesak Israel menghentikan gencatan senjata demi kemanusiaan. Sementara selain aksi orasi, massa aksi juga melakukan penggalangan dana yang nantinya akan disumbangkan kepada masyarakat Palestina. Tuntutannya untuk bagaimana Indonesia juga mempunyai perhatian yang sama tentang Palestina dan mengakui negara Israel dan merasakan penderitaan bagaimana penderitaan orang Muslim Palestina di sana. Aksi ini selain unjuk rasa, apakah ada penggalangan dana? Ada penggalangan dana untuk masyarakat Palestina yang dikoordinasi oleh teman-teman Lazis. Baik Lazis Muhammadiyah, ada teman-teman ACT, ada YDSF dan sebagainya. Penggalangan dananya itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Langsung secara konkret disebar ke para pengikut ini kegiatan, dan juga ada lelang rumah salah satu ikhwan, salah satu saudara kita yang ada di Malang untuk melelang rumahnya untuk dijadikan salah satu sumber pendanaan. Palestina itu adalah negara yang merdeka dan diakui kedaulatannya oleh termasuk negara Indonesia, yang sampai dengan hari ini kedaulatan negara Palestina belum ada yang dan juga tidak mengakui tentang negara Israel, dan juga hari ini agresi militer Israel tidak putus ke keras-kerasnya bahwa itu melanggar HAM dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Seman Alfredo melaporkan. Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Blitar pada Jumat malam juga dirasakan oleh warga di Kota Malang. Akibat gempa tersebut, sebuah rumah milik warga di Kecamatan Sukun, Kota Malang mengalami kerusakan pada bagian atap rumah. Inilah video amatir dari warga yang merekam kondisi salah satu rumah warga yang rusak akibat gempa yang terjadi sesaat Jumat malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kondisi rumah milik Iwan Sutisna di perumahan Gria Tirta Aji Sukun sesaat setelah diguncang gempa dengan magnitudo 6,2 skala Richter. Terlihat atap rumah bagian ruang tamu ambrol dan menimpa barang-barang di ruang tamu. Korban yang dibantu tetangganya langsung membersihkan material bangunan yang ambrol. Pemilik rumah mengaku saat kejadian gempa dirinya sedang berada di luar rumah. Sesaat setelah gempa terjadi, dirinya melihat kepulan debu yang berasal dari dalam rumahnya. Setelah dicek, barulah diketahui atap asbes di ruang tamu ambrol. Beruntung saat kejadian, istri dan dua anaknya langsung keluar rumah saat gempa terjadi, sehingga tidak terdapat korban jiwa. Sementara petugas BPBD yang turun ke lokasi melakukan pendataan dan akan memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya ambrol akibat dampak dari gempa bumi yang terjadi. Kerusakan apa yang? Ya ini cuma batanya di atas ini roboh. Waktu kejadian? Kejadian anak saya sama istri saya ada di rumah sini, duduk di sini. Nah, tahu-tahu ada lindung, keluar, saya pulang dari masjid, habis sisa ini pulang dari masjid, tahu-tahu rumah saya kok beluk, ini terbakar, tahu-tahu sudah berantakan semua. Pak, ketika kejadian itu atap runtuh itu untuk keluarga Bapak ada di sini atau di? Ya, ada di sini. Itu ada lindu. Langsung keluar. Baru keluar. Break ini. Artinya tidak sempat
terkena reruntuhan? Enggak, alhamdulillah. Kalau di sini ada berapa personel Pak? Empat orang. anak saya dan istri saya. Selamat semua. Ya? Selamat. Simon Alfredo melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja di desa wisata di Kabupaten Malang. Kunjungan ini untuk memberi motivasi desa wisata untuk kebangkitan ekonomi nasional. Pengembangan kepariwisataan Indonesia yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mengangkat tema Indonesia Bangkit menjadi atensi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga Uno didampingi Forpimda Kabupaten Malang dan Wali Kota Batu meninjau langsung desa wisata di Pujon Kidul, yakni Kafe Sawah untuk proses pelaksanaan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Anugerah Desa Wisata diharapkan mampu mewujudkan visi 9 desa yang merupakan salah satu program Menparekraf dan public figure yang bertujuan memberikan acuan atau contoh motivasi desa lainnya yang ada di seluruh Indonesia untuk ikut serta mendaftarkan dan berkompetisi menjadikan desa mereka sebagai pariwisata berkelas dunia yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan dalam mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Program ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan program Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 agar dari 57.000 desa di seluruh Indonesia yang memiliki daya tarik wisata tergerak untuk ikut serta ke dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga bisa membangun motivasi bagi pengembangan desa dan menjadi penggerak ekonomi tingkat desa melalui desa wisata. Tidak hanya bagi desa yang baru, melainkan desa wisata rintisan, berkembang dan maju. Diharapkan desa wisata mampu menjadi daya ungkit bagi ekonomi desa dan sebagai wahana inovasi untuk menunjukkan potensi desa-desa wisata di Indonesia kepada wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, serta mendorong daerah untuk dapat menciptakan desa wisata baru di wilayahnya yang dapat membangkitkan ekonomi desa. Sesuai dengan semangat kita untuk membangkitkan desa-desa ini, pertama agar ekonomi kita pulih, lapangan kerja kita ciptakan kembali. Terima kasih Bu Wali Kota Batu yang juga hadir. Yang kedua, kita ingin tingkatkan keterampilan, kemampuan dari pengelola desa wisata untuk beradaptasi dengan teknologi digital agar peluang-peluang masa depan bisa dicetak dan kita bisa jadi pemenang dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Bisa kita lihat di sini Kafe Sawah yang tadinya hanya 1 hektar menghasilkan 10 juta rupiah per tahun, disulap dengan pendekatan ekonomi kreatif, sekarang 1 hektar menghasilkan 1,2 miliar per tahun. Alhamdulillah. Nah, ini yang ingin saya berikan, sebuah pendekatan ekonomi berkeadilan yang berpihak kepada masyarakat pedesaan, sekaligus juga memastikan program pemerintah itu tepat sasaran. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sejumlah sekolah di Kota Batu mengaku siap untuk menggelar pelajaran tatap muka atau PTM di masa pandemi COVID-19. Seperti yang terlihat di SMA Negeri 1 Batu yang sudah melengkapi sejumlah fasilitas sesuai dengan standar protokol kesehatan. Bahkan seluruh guru dan staf sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19. Namun karena belum mendapat izin dari Satgas COVID-19 Kota Batu, maka PTM belum bisa dilakukan. Berdasarkan keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kota Batu termasuk salah satu daerah dari 4 daerah di Jawa Timur yang belum dapat menyelenggarakan TPM, salah satunya Kota Batu. Namun sebenarnya sudah ada 3 sekolah yang telah menggelar uji coba pembelajaran tatap muka, di antaranya SLB Negeri Kota Batu, SMA Negeri 2, dan SMK Negeri 2 Batu. Sekolah pertanian yang harus melakukan praktek lapangan maka harus di lokasi, tidak bisa secara online. Seiring dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM, pembelajaran tatap muka yang diwacanakan akan dimulai pada bulan Juli 2021 bersamaan dengan tahun ajaran baru. Sejumlah sekolah di Kota Batu mengaku siap untuk menggelar pelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini.
seperti yang terlihat di SMA Negeri 1 Kota Batu, yang sudah melengkapi sejumlah fasilitas sesuai dengan standar protokol kesehatan, mulai dari wajib menggunakan masker di lingkungan sekolah, penempatan alat ukur suhu otomatis di sejumlah sudut sekolah, penempatan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer, peta khusus alur perjalanan jalur keluar masuk kelas. Bahkan seluruh guru dan staf pendidikan di SMA Negeri 1 Batu sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19. Namun karena belum mendapat izin dari Satgas COVID-19 Kota Batu, maka PTM belum bisa dilakukan. Namun KBM akan dilakukan secara terbatas dari sekitar 1.000 siswa. Pembelajaran akan dilakukan secara bergiliran dengan 3 kali shift. Kepala SMA Negeri 1 Batu Dr. Andes Pamor Patriawan MM mengatakan, sesuai dengan instruksi pemerintah Provinsi Jawa Timur, pembelajaran tatap muka akan dimulai tahun ajaran baru Juli 2021. Dengan sistem berbeda dengan sebelum pandemi COVID-19 dengan yang sekarang, jika sekarang dilakukan secara terbatas. Ketentuan KBM selama pandemi COVID-19 akan mengikuti sesuai dengan standar operasi prosedur atau SOP yang ditetapkan Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 Kota Batu. Pamor menambahkan pihaknya sudah mengirim surat ke Satgas COVID-19 Kota Batu dan surat pengajuan belajar tatap muka, namun masih belum mendapat tanggapan dari tim Satgas COVID-19 Pemkot Batu. Ditinjau dari Dinas Pendidikan Kota Batu, di SMA Negeri 1 Batu tidak menjadi masalah karena sekolah tersebut telah menyediakan fasilitas protokol kesehatan atau Prokes SOP sebelum KBM dan siap melaksanakan belajar sesuai standar Prokes. Pamor juga menyampaikan PTM tersebut dinantikan orang tua siswa. 90% orang tua wali murid setuju belajar tatap muka dilaksanakan Juli 2021. Karena mereka menilai pembelajaran yang dilakukan secara online tidak efektif bagi anaknya. Untuk kesiapan sekolah bertatap muka langsung terbatas, itu saat ini insya Allah sekolah siap. Dalam arti kita telah memenuhi untuk protokol kesehatan. Seperti persyaratan pakai masker, jelas masyarakat sudah siap. Sekolah akan membantu bagi masyarakat atau siswa yang kebetulan lupa nggak bawa masker, siap. Yang kedua, untuk selalu cuci tangan kita sudah siap dengan wastafel dan hand sabun ya siap. Yang ketiga, untuk jaga jarak ya kita sudah mengkondisikan setiap ruangan dalam jumlah meja kursi dengan jumlah siswa kurang dari 20. Setiap meja kita juga sudah kasih tebeng mika ya, sehingga untuk paling tidak menghambat sentuhan ya. Kemudian jaga jarak untuk tidak berkerumun ya, kita selalu mensosialisasi. Makanya kalau jangan lihat di dalam ini banyak banner-banner ya yang menunjukkan kondisi siap protokol kesehatan. Yanto Yancung melaporkan. Memasuki pekan kedua Lebaran, kendaraan bernomor polisi luar kota mulai ramai masuk ke wilayah Malang Raya. Kendaraan luar kota ini diduga akan berwisata ke Malang Raya setelah pemeriksaan yang tidak seketat pada saat larangan mudik Lebaran. Beberapa titik jalan di pintu masuk wilayah Malang Raya mulai ramai dilintasi kendaraan bernomor polisi luar Malang Raya. Pada pekan kedua Lebaran ini, jalan masuk mulai dipadati kendaraan bernomor polisi L Surabaya, W Sidoarjo maupun B Jakarta. Ramainya kendaraan ini tidak jarang mengakibatkan penumpukan kendaraan seperti yang terlihat di Jalan Panji Suroso sampai lampu merah perempatan Jalan Laksda di Sucipto Blimbing. Tidak hanya itu, jalan utama Balai Arjosari dan Jalan Ahmad Yani juga ramai kendaraan masuk maupun keluar kota, walaupun tidak sepadat hari biasa. Menurut salah seorang pedagang di kawasan Karanglo menjelaskan, ramainya kendaraan ini sudah terjadi sejak pukul 9.30 pagi. Khususnya yang ke arah Kota Batu, sangat berbeda dengan pada libur pekan pertama Lebaran yang cenderung sangat sepi. Di perempatan exit tol Karanglo, kendaraan yang melintas menuju arah Karanglo dan Kota Batu terlihat ramai, sehingga tidak jarang terjadi penumpukan kendaraan, khususnya di perempatan dan pertigaan badan jalan. Ya mulai sekarang ini mulai agak padat ya, mungkin kan hari Sabtu, ya, kemudian juga mungkin karena apa ya sudah mulai longgar, jadi jaga
lawangan tol juga nggak ada polisi. Iya. Jam berapa? Mulai jam berapa tadi padatnya? Mulai rame? Ya, jam 9 atau jam 9 kan tadi. mulai. Berbeda dengan minggu kemarin ya? Mulai pecah. Sepi betul Pak ya? Karena Ini mulai rame. plat luar kota banyak ini ya? Terus banyak plat luar. Ke Batu paling. Ya iya, tujuannya kan di Batu. Wisata Pak ya? Iya. Yon Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Permintaan bunga hias untuk kebutuhan dekorasi pernikahan mulai meningkat. Kondisi ini disambut senyum petani bunga. Pasalnya, pada bulan puasa tidak ada permintaan bunga hias. Diperkirakan permintaan bisa semakin meningkat seiring dengan banyaknya pernikahan pasca Lebaran. Beginilah yang terlihat di kebun bunga krisan milik salah seorang petani di Jalan Metro Kota Batu. Dari beberapa deret bunga, sebagian sudah dipanen seiring dengan meningkatnya permintaan bunga hias untuk dekorasi pernikahan. Bunga krisan berbagai warna ini dikirim ke Jakarta, Surabaya maupun Jakarta sama dengan mawar hias potong. Untuk cuaca tidak berpengaruh karena saat ini cuaca sedang bagus untuk bunga, sehingga hasil dan kualitas bunga terlihat bagus. Berbeda dengan saat puasa yang jarang dan bahkan tidak ada kegiatan pernikahan, permintaan bunga hias menurun drastis dan saat ini optimis permintaan akan semakin meningkat. Menurut salah seorang petani krisan di kawasan Jalan Metro Kota Batu menjelaskan, saat ini permintaan lumayan banyak sampai 200 ikat sehari dengan harga jual 1 ikat Rp10.000. Masih di lokasi Jalan Metro, petani juga sedang melakukan panen bunga kenikir untuk dekorasi pernikahan. Satu hari bisa 50 ikat dengan harga jual 1 ikat Rp4.000. Sekarang udah ramai. Ramai ya? Sejak kapan ramainya Pak? Minggu-minggu ini. Minggu ini. Pas puasa gimana? Pas puasa nggak ada mantenan, nggak ada kiriman. Jadi sekarang lumayan. Sekarang. Kirim kemana aja sekarang nih Pak bunganya? Apa? Bunganya dikirim kemana ini? Sekarang? Iya. Bali, Surabaya. Untuk harga sendiri gimana Pak? Hah? Untuk harga? Untuk harga stabil. Yon Hikmawan melaporkan. Dan laporan tentang perakhiran cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.